menghadiri untuk jabat tangan atau salam-salaman saling memaafkan, saya pikir tidak ada soal. Itu tentunya dalam agama juga kan dianjurkan untuk maaf-maafan. Tapi yang saya tidak terima karena Samsudin saya sudah WA ya, dan dia tidak bisa mengelak. Ada bukti WA saya ke dia bahwa jangan tanda tangani kesepakatan apapun, itu saya bilang. Karena memang saya tidak mau ada kesepakatan perdamaian, ya kan? Kan ini jebakan-jebakan yang menurut kami sudah disiapkan ya. Meskipun perdamaian itu adalah ada permintaan maaf dari kedua belah pihak, dari Pak Wibowo dan dari Ibu Supriyani, dan bukan untuk menghentikan kasusnya di persidangan. Iya, tapi kan dari redaksinya itu kan bisa terbaca bahwa saling memaafkan dan tidak akan mengungkit atau menghentikan perkara-perkara, termasuk perkara yang sedang disidangkan di PN Andolo. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, kali ini kita lanjut ya, sambil menunggu terbebasnya 7 terpidana tak berdosa dalam kasus Wina Cirebon ya. Karena dari pihak Kejaksaan Agung Pusat mungkin baru sibuk ya, jadi masih kita harus bersabar untuk menunggunya ya. Sembari kita mengupload ya, kita mencermati, kita belajar hukum dari pengacara-pengacara yang tangguh, yang senior di seluruh Indonesia ini. Salah satunya adalah pengacara bermental baja ya, nggak takut dengan siapapun demi membela rakyat kecil dan demi menegakkan keadilan biar tegak lurus ya. Walaupun dengan pejabat manapun tetap aja ditabrak karena kliennya merasa benar dan tak berdosa ya. Kali ini kita menyimak ya Pak Andri Darmawan dalam mengawal sebagai ketua LBH ya di Konawe ya, di Sulawesi Tenggara ya, Kendari, dalam membela Ibu Guru Honorer Supriyani ya. Sangat tangguh, bermental baja, cerdas dan tidak takut dengan siapapun, dan ada teror, ada intimidasi model manapun cuma diabaikan. Oke, lanjut ya. Dan kemudian belakangan saya tahu bahwa Samsudin ternyata yang mengonsep itu, itu berdasarkan keterangan Bu Supriyani, sehingga ya saya bilang anggota saya ini udah melanggar dari kebijakan saya sebagai ketua tim maupun sebagai pimpinan dia, sehingga ya harus diberi sanksi tegas seperti itu. Baik, kita langsung saja ke tema dialog kita hari ini Pak. Perkembangan dari sidang ke-6 seperti apa hari ini Pak Andri? Iya, tadi sidang terakhir ya, pembuktian dari kami. Kami menghadirkan ya kalau bisa dibilang gongnya lah tadi, karena memang ini ada salah satu yang belum terungkap ya, memang ini menimbulkan perdebatan tentang luka ya. Karena kejaksaan JPU tidak menghadirkan dokter, baik itu dokter yang melakukan visum maupun ahli dari forensik, nggak menghadirkan, nggak tahu alasannya seperti apa. Makanya kami menghadirkan tadi. Dari keterangan dokter forensik sudah jelas bahwa luka itu biar 0,1% pun nggak ada kemungkinan bahwa luka itu disebabkan oleh sapu, gitu. Karena jelas bahwa kalau luka pukulan itu menimbulkan cuma memar, karena dia traumanya di dalam kulit. Itu tidak akan sampai melepuh, tidak akan sampai kulitnya menghitam, nggak seperti itu. Nah ini kan semakin membuktikan bahwa memang Ibu Supriyani dan sapu ini sudah menjadi tumbal, sehingga kami harapkan bahwa kehormatan dan kewibawaan Ibu Supriyani dan sapu ijuk ya dengan keterangan tadi. Oke, kali ini kita bahas ya dalam pertemuan Ibu Supriyani ya, dibawa oleh penasihat hukum, yaitu bawahannya ketua LBH Pak Andri Darmawan, yaitu bernama Nasarudin. Beliau juga anggota LBH, menghadiri pertemuan dengan orang tua terduga korban ya, yang difasilitasi oleh Bupati Konawe Selatan yang berlangsung di rumah dinas atau rumah jabatan Bupati tersebut ya. Hal itu Supriyani ya mengaku dalam kondisi tertekan untuk menandatangani ya surat perdamaian tersebut ya. Namun Ibu Guru Supriyani telah mencabut kesepakatan damai itu tertanggal 6 November kemarin ya, yang ditembuskan ke Pengadilan Negeri Andolo, Jaksa, Bupati Konawe Selatan Sulawesi Tenggara, dan Kapolres Konawe Selatan Sulawesi Tenggara ya. Dalam konteks hukum tidak boleh ada intervensi karena sudah berproses, artinya silahkan kita ikuti proses hukum dan kita lihat hasilnya bagaimana kasus ini bisa terang benderang, siapa yang salah dan siapa yang benar harus dibuktikan di muka persidangan ya. Jadi tidak dalam proses dalam pengadilan yang baru berproses
dan hampir final itu menurut Pak Andri Darmawan ya tidak boleh ada perdamaian secara pribadi, jadi bisa dianggap perdamaian itu adalah perdamaian yang ilegal ya. Jadi siapa yang salah dan siapa yang benar dalam kasus Ibu Honorer Supriyani ini biar terang benderang ya, harus lewat putusan pengadilan, bukan lewat perdamaian, apalagi yang mendamaikan seorang pejabat. Oke, lanjut ya. Jadi sebelumnya Ibu Guru Supriyani ini sudah 5 kali dimediasi untuk perdamaian ya. Yang mediasi Pak Kapolsek, Pak Kepala Desa. Tapi kenapa Bupati Konawe Selatan, Bapak Surunudin Dangga ini baru sekarang proses sidang hampir selesai kok baru mendamaikan? Nah, ini aneh bin ajaib. Ya, jadi Bapak Bupati mempertemukan Guru Supriyani dengan pihak orang tua yang terduga korban. Proses penyelesaian perkara tersebut berlangsung di rumah jabatan Bupati Konawe Selatan, dihadiri sejumlah pihak termasuk penasihat hukum terdakwa ya, dan Kapolres Konawe Selatan Sulawesi Tenggara ya. Jadi Pak Bupati yang bernama Surunudin ini mengatakan bahwa seharusnya permasalahan bisa diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak sampai ke proses persidangan. Lah, ini sudah hampir finish, proses persidangannya kan sudah terakhir, tinggal nunggu putusan. Kenapa menjelang sidang terakhir dan menjelang putusan benar atau salah kok baru ada perdamaian? Ada apakah Pak Bupati ini? Ya, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Kan kita sebagai rakyat bawah, saya sebagai rakyat bawah maksudnya cuma bisa bertanya seperti itu ya. Jadi saya acungi jempol ya untuk Pak Andri Darmawan, itu memecat anak buahnya yang ikut memediasi dan juga membuat draft ya, draft untuk perdamaian, dan juga itu dianggap kesalahan ya, karena sidang sudah selesai, hampir selesai, dan tinggal nunggu putusan. Kenapa harus ada perdamaian yang dimediasi oleh Bapak Bupati? Ada apa gerangan? Jadi Bapak Andri Darmawan sebagai Ketua LBH sekaligus kuasa hukum, sebagai kuasa hukum Guru Honorer Supriyani, tak acungi jempol. Dia bermental baja, tidak takut dengan siapapun, demi membela rakyat miskin, demi menegakkan keadilan supaya tegak lurus. Nggak peduli pejabat, nggak peduli siapa, asal dia benar tetap maju terus. Oke, lanjut ya. Selain keterangan ahli, dokter forensik, juga ada pemeriksaan Ibu Supriyani sebagai terdakwa hari ini ya. Seperti apa perkembangannya Pak Andri? Iya, Ibu Supriyani tetap bahwa apa yang disampaikan sama di dalam BAP, bahwa dia memang tidak pernah melakukan. Kemudian dia ceritalah termasuk rangkaian prosesnya bagaimana Ibu Supriyani harus dipaksa untuk minta maaf, diancam untuk ditersangkakan, kemudian dengan terpaksa Ibu Supriyani datang menangis di sana minta maaf. Itu 5 kali. Makanya kalau ada sekarang yang menjadi juru damai, duta perdamaian, saya mau tanya, waktu Supriyani itu datang menangis-menangis 5 kali ke Pak Bowo, mereka ada di mana? Lah kok sekarang sidangnya di sidang pembuktian banyak menjadi juru damai, pembawa pesan damai? Jadi nggak logis gitu. Baik. Jadi itu mereka yang nggak tahu rangkaian ceritanya gimana Ibu Supriyani berjuang. Itu yang menurut Anda aneh dan janggal. Saya ke Mas Reza. Menurut Anda